Halo, selamat datang di my channel Lily Andayani. Kali ini kita akan belajar mengenai film Nidaria. Film ini adalah bagian yang pertama. Sesudah mempelajari ini, nanti berikutnya akan ada film bagian yang kedua. Oke, sebelum tahu lebih lanjut mengenai apa itu Nidaria, kita saksikan berikut ini. Oke, kita mulai pembahasan ini dari klasifikasi Nidaria. Seperti kita ketahui bahwa kingdom Animalia itu dibagi menjadi invertebrata dan vertebrata. Sedangkan invertebrata itu sendiri itu ada Porifera, filum Solenterata, filum Platyhelminthes dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian Solenterata itu dibagi menjadi Nidaria dan Xenophora. Tetapi dalam perkembangannya, perbedaan antara Nidaria dan Xenophora ini sangat jelas. Sehingga sekarang Nidaria ini menjadi filum Nidaria dan Xenophora menjadi filum Xenophora. Jadi mereka sejajar dengan Porifera, Platyhelminthes seperti itu. Karena klasifikasi ini kan bisa berkembang terus ya, tergantung siapa yang melakukan klasifikasi. Nidaria, ciri-cirinya, dia memiliki gastrovaskuler. Gastrovaskuler itu adalah rongga di dalam tubuh untuk mencerna makanan. Kemudian, Nidaria juga punya alat sengat. Alat sengatnya ini dipergunakan untuk mempertahankan diri dan mencari mangsa. Kemudian kita akan bahas mengenai cara hidupnya. Cara hidup Nidaria. Nidaria itu hidupnya di air laut. Kebanyakan hidup di air laut. Tetapi ada beberapa yang hidup di air tawar. Khususnya mereka hidup di perairan yang dangkal ya. Lalu mereka hidup berkoloni. Berkoloni itu berkumpul bersama-sama dengan dengan sesama Nidaria. Tetapi ada pula yang hidup secara soliter. Soliter itu sendiri-sendiri gitu ya. Kalau berkoloni itu berkelompok gitu. Kemudian ada yang hidupnya melekat pada suatu substrat ya. Jadi dalam satu siklus hidupnya Nidaria ada saat di mana dia melekat pada suatu substrat ya. Dan ini bentuknya polip. Jadi seperti jambangan bunga kayak gini ya. Lalu melekat, bawahnya melekat di suatu substrat atau pada bagian dasar. Namanya bentuk polip seperti jambangan bunga begini. Lalu masih dalam satu siklus hidup, kadang-kadang dia berbentuk medusa. Medusa ini bentukan yang melayang-layang di air ya, melayang-layang di air, bentuknya model kayak payung begitu ya. Nah, seperti ini. Ini disebut dengan bentuk medusa. Jadi pada saat kapan dia melayang, kemudian pada satu siklus dia melekat di suatu substrat. Kemudian Nidaria ini hidup dengan cara memperoleh energi dengan cara makan makhluk hidup yang lain, yaitu udang dan ikan-ikan kecil. Oleh karena itu Nidaria ini disebut dengan heterotrof, bukan autotrof. Kalau autotrof kan bisa membuat makanannya sendiri, tetapi dia adalah heterotrof. Berikutnya mengenai tubuh Nidaria, khususnya simetrinya.
Kalau kita manusia begini ya, kita manusia ini kalau hanya bisa dibagi dalam satu bidang menjadi dua yang sama persis, hanya bidang yang tengah sini saja. Menjadi dua yang sama persis kiri kanan. Maka manusia ini disebut dengan bilateral simetri atau simetri bilateral. Sedangkan kalau Cnidaria ini ya dibagi dengan bidang yang begini akan menjadi dua sama persis. Dibagi dengan bidang begini menjadi dua sama persis. Dibagi bidang begini bisa lagi menjadi dua sama persis. Baik yang medusa maupun yang polip itu sama, maka disebut dengan simetri radial. Jadi tubuh Cnidaria ini adalah simetri radial. Lalu bagian yang ini untuk bagian yang polip ya, bentuk polip, bagian yang ini disebut dengan bagian oral, dan yang ini adalah aboral. Oral, aboral. Yang aboral ini adalah bagian yang melekat pada substrat. Berikutnya kita akan bicara masalah struktur ya, strukturnya Cnidaria. Cnidaria ini termasuk Eumetazoa. Eumetazoa. Apa itu? Yaitu makhluk hidup yang tubuhnya tersusun atas jaringan yang sejati. Kemudian Cnidaria ini juga diploblastik. Diploblastik artinya dia memiliki dua lapisan embrionik, ektoderm dan endoderm. Dalam perkembangannya, ektoderm ini berkembang menjadi lapisan jaringan bagian luar, yaitu epidermis yang melindungi bagian dalam tubuhnya. Kemudian yang endoderm ini berkembang menjadi jaringan dalam, yaitu jaringan gastrodermis yang mensekresikan cairan pencernaan ke dalam rongga gastrovaskuler. Seperti itu. Bicara masalah diploblastik, saya berikan penjelasan ya. Ada hewan-hewan yang triploblastik, ada hewan-hewan yang diploblastik. Cnidaria ini masuk yang diploblastik karena ini berkembangnya berasal dari dua jaringan embrionik, yaitu ektoderm dan endoderm. Karena ini yang tengah bukan jaringan tetapi rongga pencernaan ya, ektoderm dan endoderm. Sedangkan makhluk hidup yang triploblastik itu berkembangnya dari tiga jaringan embrionik, yaitu ektoderm, mesoderm, meso itu tengah ya, mesoderm, kemudian endoderm, endo dalam ya, endo itu adalah dalam. Ektoderm, mesoderm, endoderm. Itu untuk makhluk hidup atau hewan-hewan yang triploblastik. Sedangkan yang diploblastik itu berkembangnya dari ektoderm dan endoderm. Lalu tengah-tengahnya ini sama-sama adalah rongga pencernaan. Begitu. Berikutnya, mari kita sama-sama lihat bagaimana Cnidaria ini hidup di perairan.